Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, dan dipermudahkan semua urusan dan rezekinya untuk semua subscriber dan untuk teman-teman kita semuanya. Oh ya teman-teman, di video kali ini ada satu unit sepeda motor Vario 125 tahun 2015 ya. Jadi motor ini kendalanya adalah, jadi kalau motor ini dipakai perjalanan jauh, suhu panasnya naik, jadi lampu suhunya hidup dan air radiatornya sering berkurang. Jadi di sini kita perlu cek dulu. Jadi kalau air radiatornya sering habis, itu ada 3 kemungkinan. Kesatu, water pumpnya rusak, mengakibatkan airnya nggak sirkulasi. Dan kedua, packing headnya bocor atau gimana, itu bisa terjadi air radiatornya sering habis. Dan ketiga, apabila motornya pernah dibongkar karena packing headnya dilem, tersumbat, itu bisa jadi ya, karena dia airnya nggak bisa sirkulasi, jadi sehingga terjadi panas, jadi mengakibatkan cepat habis. Jadi sekarang kita perlu tes dulu, kita cek airnya, tutupnya kita buka, kita hidupkan motornya. Jadi ini kondisi motor hidup ya. Kita hidup, tutupnya kita buka dahulu. Jangan udah hidup panas baru buka, nanti mencret dia, nembak gitu. Jadi kita tunggu sebentar, kita cek airnya apakah panas sekali. Kita tes dulu airnya udah panas atau belum. Jadi airnya nampak nih makin penuh. Nah ini airnya sudah mulai panas sangat nih yang. Ini udah panas sangat. Biasanya nggak secepat gitu panasnya. Kalau sirkulasi airnya lancar, dia nggak cepat terjadi panas seperti ini. Ini airnya sudah panas sekali ya. Dan di depan sana kita ada kelihatan juga bocor di dalam sana, dalam dekat water pumpnya kelihatannya ada bocor juga. Jadi sekarang kita bongkar dulu cover-covernya, kita pastikan masalahnya di mana, masalah di water pump ataupun di packing headnya yang masalah. Jadi sekarang kita mau dibongkar dulu, kita mau pastikan yang bocor water pumpnya ataupun selang-selangnya ya. Jadi kita jangan sampai salah memvonis sesuatu penyakit motor ini ya.
Jadi sekarang kita buka popnya dulu. Jadi ini bocornya belum begitu kelihatan, mungkin karena bocornya di bawah. Jadi sekarang kita mau lepasin water pumpnya, kita mau ngecek. Jadi air coolernya kita buang dulu. Radiatornya kita buang aja dulu. Lalu dilepas selang-selangnya sama water pumpnya kita lepas. Ya, sama. Oke, cupnya udah kita lepas semua. Jadi untuk netesnya belum kita nampak ya, kemungkinan di dalam netes. Jadi sekarang water pumpnya kita lepas, kita bongkar. Buat radiator 4 bijinya kita buka aja biar selangnya enak cabut. Jadi selang berhubungan sama water pump kita lepas aja semua. Kemudian kita lepas dulu ya, yang untuk air baliknya. Jadi kita lepas selang kecil ini, kita harus hati-hati ya, karena yang pipa joinnya sering terjadi patah karena dia lama lapuk, kena panas. Pada saat kita congket pelan-pelan aja ini, jadi tali keluar begini, kita lepas saja selangnya semua ya. Nah, yang ini nih, kalau mau cabut selangnya hati-hati, ini sering terjadi patah di saat melepas selangnya. Jadi sekarang kita melepas water pumpnya, dia bawa 10. Kita buka satu unit, kita keluarkan, kita lihat di mananya ada terjadi bocor. Dia bawa 10. Jadi baut 10-nya yang seperti ini 3 biji dilepas. Kemudian kita congkel aja. Nah, congkel begini. Nah, dia sudah keluar. Inilah water pumpnya 1 unit. Ini water pumpnya 1 unit. Nah, teman-teman, ini nampak jelas bocor di sininya ya. Jadi sekarang kita lihat dulu mananya bocor, kita pindah dulu kameranya. Kita pindah posisi gini. Ya, ini kelihatannya bocor. Jadi yang mengakibatkan airnya tidak sirkulasi karena di sininya bocor. Ke-1, airnya bocor keluar. Kedua, mengisap udara luar
jadi sehingga airnya tidak bisa sirkulasi. Jadi setiap water pump untuk Vario 125 di tengah-tengah sini ada satu biji lubang. Nah, lubang ini fungsinya apa? Kalau dia keluar air, berarti seal bagian water pumpnya bocor, ya. Kalau dia keluar oli, berarti seal yang bagian oli yang untuk di bearing ini bocor. Jadi lubang ini untuk menanda kerusakan seal, ya. Lubang ini untuk menanda kerusakan seal yang di dalam. Kalau seal water pump bocor, keluar air. Kalau seal oli bearing ini bocor, keluar oli. Itu aja dia. Jadi dia buatkan satu lubang supaya menandakan. Jadi lubang ini sering tersumbat pada saat kita memasang water pump ini. Kita oleskan lem banyak-banyak, jadi sehingga kita masukkan tersumbat. Jadi kalau lubang ini tersumbat, kita nggak tahu nanti seal dalamnya bocor. Jadi sehingga dia nggak bisa keluar air oli di sini. Jadi posisinya kan seperti gini dipasang. Jadi lubangnya di samping, ya. Jadi kalau teman-teman buka ini hati-hati juga sama termostatnya ini, karena termostatnya ini sangat mahal loh, harganya 500 lebih yang original, ya. Ini termostatnya. Nih bocor nih, padahal motor ini baru dibongkar mesin, tapi bongkarnya di tempat lain, ya, bukan dari saya. Tuh memang water pumpnya divonis rusak ini, ya, sealnya rusak. Jadi sekarang kita mau ganti water pumpnya, tapi kita ganti satu unit. Kita mau ganti satu unit water pump, ya. Ini nggak ikut masuk, ini termostatnya ini nggak ikut masuk. Kita cuma ganti water pumpnya satu unit. Kalau saya sering ganti yang satu unit karena apa? Saya nggak mau ambil resiko. Kalau kita ganti seal dalamnya bisa, ya, bisa sih. Cuman tahan nggak tahan itu belum tahu. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Saya ganti satu unit, jadi saya berani jamin konsumen saya, ya. Jadi kalau saya ganti satu unit baru, saya garansikan untuk konsumen saya, ya. Jadi kalau kita ganti seal, kita nggak berani garansi karena takut nanti kipasnya kemakan, akan terjadi cepat rusak. Oke, sekarang kita ambil yang baru. Jadi yang barunya kodenya 19 2000 KWN 901. Water pump ini Vario 125 yang lama sama Vario 150 yang lama itu sama, ya. Kecuali Vario 110 itu beda. Sama yang Vario yang pakai lemak sekarang kita belum tahu karena kita belum pernah buka, ya. Yang kita sering ganti Vario 150 lama sama Vario 125 yang baru. Ini kan yang 2015. Ada di atasnya lagi yang list bodinya timbul, itu sama itu. Dia masih pakai yang kode ini. Jadi sekarang kita bongkar dulu kantong. Ini original, ya. Nah, dia akan seperti ini yang barunya. Jadi termostatnya nggak ada, jadi kita ambil yang lamanya. Nah. Ya, nah, di sini tetap ada lubang. Oke, sekarang kita buka termostat yang lamanya, kita pasang balik, kita tes lagi. Ini termostatnya kita buka dulu.
Ini mau pakai kunci 10 dia. Jadi teman-teman pada saat dibuka harus hati-hati juga, jangan ada sentak, ini patah nih. Ini aja buka. Ya. Kita pijak aja kuncinya, kita putar aja nih. Nah. Ya, kemudian yang satunya gitu juga. Oke. Ini udah longgar. Tinggal putar keluar aja. Nah. Kemudian kita cabut. Nah, dia ada O-ring dalam. Ya, kita ganti 1 unit aja. Biar konsumen kita puas. Ya, kemudian ya nutup balik lagi, kita pasang. Hati-hati O-ringnya jangan terlipat. Nah, seperti gini. Ya, kalau merasa agak susah masuk, kasih minyak grease atau oli aja, baru ditekan masuk ya. Jadi kita kasih minyak grease baru ditekan masuk ya. Hari ini tak terkejar. Oh, besok boleh? Iya. Jadi ini udah kasih grease. Kemudian kita baru masukkan. Dan ini pasti aman, karetnya tidak terlipat. Kemudian kita pasang balik bannya. Kita melakukan hal yang sama tadi, dipijak, kemudian diputar, jangan pegang termostat plastiknya ya, pegang besinya. Gini. Oke. Ini udah kita kunci, kemudian kita mau pasang balik di motornya. Jadi lem packingnya di pemukaan ini kita bersihkan aja dulu. Kita lap bersih dulu. Oke, ini kita pasang balik ya. Kita kasih lem juga, tapi usahakan lubang ini jangan tertutup. Dan di sini ada mode pen. Pen ini untuk masuk di dalam noken asnya, untuk mengantar water pumpnya mutar seperti gini. Jadi di sini ada pennya, terus di noken asnya ada lubang mode jepit gini ya. Jadi pada saat dimasukkan harus betul-betul masuk ini. Jadi kita kasih lemnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, sekarang bautnya kita kunci ketat ya, yang baut 10 3 biji tadi kita diketatkan semua. Nah, ini udah ketat bautnya. Kemudian selang satunya lagi kita pasang juga. Kasih minyak grease saja biar O-ringnya tidak tergores, pecah. Nah, ini kita dia kan masuk begini. Jadi ini selangnya kita masukkan
dahulu di dalamnya. Nah, ini tekan masuk, baru kita masukkan di sininya. Baru murnya kita pasang balik ya, yang ada topi dia. Kemudian kita ketatkan sama yang bawahnya. Nah, ini udah ya. Baru kita pasang selang yang kecilnya ini. Hati-hati jangan sampai patah sambungannya. Kita masukkan dulu kancingnya. Ini udah terpasang, baru selang yang bawah kita masukkan juga. Oke, kancing bawah sama selangnya udah kita masukkan. Oke, kita pasang juga radiatornya. Selangnya sekalian langsung masuk aja. Baru dikasih bautnya. Diketatkan langsung. Oke, tutupnya kita tutup juga. Balik kita ngisi air radiatornya, kita coba dihidupkan motornya. Ini kita hidupkan, nanti baru diisi lagi ya. Selang penapasan. Kita tunggu sampai airnya mengisi semua, dalamnya padat. Ini masih bisa nurun lagi. Ini belum panas. Kita tes dulu apakah panasnya seperti tadi. Jadi airnya sudah menurun, kita tambah lagi ya.
ini udah jauh menurun airnya, kita tambah lagi sampai betul-betul padat dia. Jadi ini sirkulasi airnya sudah lancar. Jadi kita tes pakai tangan, dia cuman hangat aja, nggak terjadi panas sekali seperti tadi. Kita tambahin lagi sampai penuh, kemudian kita tutup. Kita nutup aja. Oke lah teman-teman, kemudian sampai di sini aja. Motor ini udah kita ganti water pumpnya, sudah bagus ya, yaitu yang tadi ya water pumpnya kita ganti, ini yang bocor tadi. Kemudian motor ini sudah bagus, dan kap-kapnya nanti kita pasang aja, nggak perlu di video lah. Jadi videonya cukup sampai di sini aja, cukup jelas yang tadi saya jelaskan, yaitu masalah lubangnya ya, sama masalah airnya sering kering, yaitu tadi ya karena masalah airnya sering habis ya, karena tadi di sini bocor sampai sirkulasi airnya nggak lancar sehingga panas cepat habis ya. Kita ngisi sekarang sampai pakai 20-30 km itu sudah mulai panas, mesinnya sudah mulai hidup lampu suhunya. Jadi sekarang ini udah bagus ya, yaitu kita ganti dengan yang satu unit yang original ya. Oke lah, kemudian sampai di sini aja.